hobi itu dicoret. Oke, kita ganti jadi personal project deh gitu. Jadi Mantap, melibatkan sesuatu yang lebih apa ya? Maksudnya istilahnya tuh kayak yang lebih esensial aja gitu. Nah, gitu. Ya kalau personal project kan pasti ada tahapan-tahapan di mana dia harus mencapai titik ada selesai konsepting, gitu ya. ada selesai gitu. ada sampai selesai gitu. Iya, benar-benar. Masih di Pulang Ajar Pulang ngajar. podcast yang sangat tidak Jadi jelas. sekarang pakai itu. Jangan. Lah, gak usah aneh lah. Nanti kalau udah rame baru kita aneh-aneh. Aduh terus. Udah gini kita diam aja sampai beres. Sampai setengah jam. Nah, ini tuh apa itu? Ini siapa tuh? Itu teh apa ya? Apa? Tadi teh nyampe sini jam berapa ya? Jam berapa? Setengah 6 ya? Setengah 6 terus lihat si Bang ini lagi tiduran gitu. Lu kehujanan. Aku kemana? Kamu kehujanan cina katanya. Oh iya. Pulang dulu. Aduh, ini ngapain ya? Sore masih di sini. Gitu. Ngapain gitu sebelah ini? Buat apa ini? Ini apa sih ini? Passion apa? Buat apa ini? Passion apa dia? Banyak banget pertanyaan gitu ya. Aneh pertanyaan itu muncul aneh ketika melihat dia lagi tidur di kantor. Terus di passionnya apa? Tidur di kantor passion. Ya nggak itu apa? Mungkin kayak mungkin ada di hari-hari ketika kita tuh malas ke kantor gitu, malas ngapain gitu terus. Tapi Ada kalanya. Hah? Sering kali lebih sering kali ya dibanding kadang-kadang. Saya juga kadang males kalau tidur di kantor. kurang empuk sofanya. Ya kadang malas lah gitu, pagi-pagi harus berangkat terus. Tapi kalau nggak berangkat ya butuh nanti dipotong gitu. Tapi ada potongan ya? Ada ya. dulu. Sekarang Udah total dipotong. telat dipotong. Ya, wah gitu ya, berangkat itu ke kantor. Tapi nanti di sepanjang hari tuh mungkin ada juga ngerasain kalau ini yang dulu pilihan saya gitu. Ada boosternya. Terus iya bersyukur itu masih dikasih profesi seperti ini gitu. Jadi sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan itu selalu ada pertanyaan-pertanyaan. Selalu. Itu lagi. Gitu. Ya Kayaknya itu tanda-tanda nggak akan lama lagi kerja di situ. Sebenarnya enggak. Dari dulu kalau saya kerja juga gitu. Setiap kali saya kerja kayak gitu. Tapi lama gitu. Ya itu mungkin juga di teman-teman ada pertanyaan ya, apakah kita kerja pada akhirnya itu untuk sekedar hidup untuk hidup ya, untuk hidup praktis gitu, atau memang itu passion saya gitu. Di situ itu pertanyaan yang mungkin selalu muncul lah di benak banyak orang. Gini, podcast kita itu kebetulan yang ramainya tuh yang false dikotomi kan. Udah aja lah. Kita mungkin kita sambungin lagi ke situ ya. Kita sambungin lagi ke situ karena
karena jelas berdasarkan data statistik ketika kita membicarakan tentang dikotomi palsu itu cukup banyak mendapatkan respon yang oke lah gitu. Jadi ya dari paparan barusan yang kemana-mana itu ya kita mungkin bisa padatkan bahwa kadang-kadang orang itu memisahkan ini teh passion atau apa ya? Ya udah kebutuhan, atau kebutuhan, passion atau uang gitu kan itu. Yeah. Pakai bahasa zaman sekarang kan pasti semuanya pasti akan mengerucut pada uang gitu ya. Udah passion atau uang. Gitu. Tapi kan nanti saya mau mengerjakan yang mau cari uang dari passion saya. Nah, akhirnya kan gitu. Akhirnya gitu. Ya, dan itu teh sedikit banget tuh. Orang yang dapat uang dari passion dia gitu. Atau bahasa ini mah hobi yang dibayar. Persentasenya dikit lah. Itu sama sedikitnya dengan peluang ketika Anda tidak bersekolah tapi sukses. Nah, betul. Jangan anggap tidak bersekolah itu semua orang bisa sukses. Ya. Betul ya. Balik ke episode yang kemarin. Yang sekolah belum tentu sukses. Iya. Betul, yang sekolah aja kan belum tentu sukses. Sekolah juga, apalagi lu yang nggak sekolah. Tapi ada anomali yang tidak sekolah sukses gitu. Tapi kan perbandingannya 1 banding berapa? Jauh lah. Jauh. Itu. Oke, balik lagi. Ya. Balik lagi kemana? Passion atau uang? Iya, itu kan kalau kita ngomongin jadi dikotomi palsu ya itu juga dikotomi palsu kan, karena sebenarnya kita kan bisa jalan bareng gitu, passion dan mendapatkan uang. Karena gini, kalau kita kan udah ada di usia yang parubaya, matang dan ya alhamdulillah sekarang ada di profesi yang bangga banget mengakui parubaya. Iya. Karena maksudnya ada hal yang misalnya mungkin ya seolah-olah buat kita passion dan uang itu udah terjawab seolah-olah gitu ya. Tapi banyak banget mungkin di luaran teman-teman banyak yang harus memilih antara itu. Atau akhirnya masih kegampangan yang kadang-kadang buat kita ringan tapi buat mereka berat gitu. Akhirnya ya itu mereka jadinya turnover. Jadi keluar masuk beda perusahaan di sini stres dikit keluar lagi. Wah ini bukan passion saya. Gitu. Padahal passion yang nggak dapat duitnya juga nggak gede-gede amat gitu. Ya karena itu makanya dia udah keluar lagi cari lagi pabrik baru atau perusahaan baru kan gitu. Ya tapi orang yang dia punya kreativitas, bisa berpikir yang lumayan mempertimbangkan banyak hal, dia akan melakukan passionnya sambil nyari gimana passionnya itu bisa menghasilkan uang gitu. Dan itu persentasenya memang orang-orang seperti itu sedikit. Nah, kenyataan di lapangan orang-orang itu bekerja tidak sesuai dengan passionnya tapi butuh uangnya. Gitu kan? Ada uang yang memang this is not my passion, but money is good gitu ya maksudnya. A lot of money, man. Duitnya oke nih gitu. Ada yang begitu gitu. Mengorbankan salah satu ya. Iya. Akhirnya apa? Pekerjaannya bukan passionnya dia, uangnya bagus, akhirnya dia punya hobi. Nah, hobinya itu gitu kan yang dia biayai dengan uang yang hasilkan gitu. Dari pekerjaan yang tidak dia sukai. Gitu. Pekerjaan tidak sukai, terus mendapatkan uangnya dibuang lagi demi kesenangan dia. Dia begitu. Kan kadang-kadang agak susah ya kayak Mang Anto. Sebut ya. Ya, dia kan biarin aja lah Mang Anto. Dia kan seneng ngumpulin diecast kan. Banyak banget tuh di rumahnya, saya ke rumahnya kan koleksinya banyak pisan gitu kan. Dia kan hampir sebulan sekali tuh belanja gitu ya buat ngumpulin itunya gitu ya, diecast-nya gitu. Ada yang online, ada yang nyari di lapangan gitu. Tapi kan kalau dia ngikutin passionnya dia gitu, dia nggak dapat penghasilan
yang buat kebutuhannya dia gitu. Nah, kan kalau orang yang mungkin kreatif dia senang diecast-nya, mungkin dia bisa menghasilkan. Tapi kan Mang Anto nggak gitu gitu. Sampai sekarang dia Sampai sekarang masih belanja gitu. masih. Kalau ya minimal kalau ke minimarket ya Pasti nengok dulu gitu ya. Ada yang baru nggak gitu. Ini mah yang tidak terlalu bagus lah gitu ya. Dia dibuka nggak itunya? Apanya? Blisternya itu? Enggak. Ada beberapa yang udah dibuka, ada yang enggak. Kan kalau saya pernah nanya, kenapa nggak dibuka? Tolong dulu, ini ada kode apa gitu. Jadi mungkin dibuatnya cuman ada 10 gitu, ada 20 gitu. Collectibles item. Ya kayak gitu. Limited edition gitu. Betul. Ya. Nanti kapan-kapan deh jadi narsum. Dia pulang sore terus ya. Atau kita ganti. Dia kayak itu sebelum maghrib harus sudah di rumah. Iya, gara-gara masalah yang dia bikin sendiri. Enggak. Enggak. Dia kan punya usaha kecil. Punya Usaha kecil dan biasanya pelanggannya selalu nungguin gitu. Ya, penasaran kan siapa Mang Anto? Nanti kita sebut-sebut terus Mang Anto. Nanti kita undang kapan-kapan, atau kalau kita memang pulang sore nanti kita ganti aja podcastnya jadi pulang sore. Jangan pulang ngajar. Lagian dia nggak ngajar juga kan. Oh iya, dia nggak ngajar. Gitu ya. Tapi kalau sampai saat ini Mang berdua nih, bapak-bapak berdua, gimana bisa menjembatani antara passion dan uang, atau justru sudah menghasilkan uang dari passion? Ya, kalau saya kan sebetulnya mah passion atau hobi saya mah nggak jelas. Jadi kalau dipikir-pikir hobinya apa, bingung gitu ya nyebutkan. Kan kalau orang kayak Mang Anto kan dia koleksi diecast gitu. Terus ada orang yang senang memotoran, ada senang. Mana kan touring, anak touring. Tapi kan bukan motornya gitu, cuman senang ada di tempat tertentu aja gitu. Nah, bingung gitu ya. Nah, tapi selama saya bekerja di disebutnya institusi pendidikan gitu, saya menemukan itu gitu. Maksudnya kan, ternyata ngajar tuh gini nih. Jadi ada ikatan emosional yang kebangun lah ya. Nah, sampai sekarang ketika saya sudah tidak lagi mengajar gitu ya, saya tuh pengen nih orang lain tuh tahu nih dunia pendidikan tuh begini nih gitu. Tetap mengajar, tapi bukan ngajar murid. Bukan ngajar murid sekarang. Ngajar calon pemilik yayasan. Ya, ngajar di mitra yang lain lah gitu. Sharing-sharing kayak gitulah. Jadi tetap aja, maksudnya passion ngajarnya tetap ada. Jadi si tapi ngajar dari itu juga dapat itu. Ngajarnya udah jadi passion sekarang. Iya, mungkin dia salah satu yang hobi yang dibayar tuh kayak gitu. Kalau tadi yang passion dapat, duitnya dapat juga gitu. Ya, kalau ngajar murid sekarang udah lupa Om. materi ini apa gitu ya. Jadi terlalu inilah. Kalau udah next lama, stage ya. Udah terlalu lama nggak ngajar mata pelajaran yang memang dulu ditempuh saat kuliah gitu ya. Tapi kan yang hubungannya dengan bagaimana bikin kurikulum yang custom buat anak tertentu gitu ya. Udah anak yang levelnya yang berkebutuhan khusus gitu ya, atau punya sesuatu yang memang nggak bisa nih untuk ngikutin kurikulum yang standar gitu. Nah, saya bisa tuh bantuin bikin gitu lah, kayak gitu. Ini promo apa gimana? Enggak juga. Ya tapi kalau bisa email aja, email. Boleh. Wih, oke juga nih. Iya, maksudnya ya ini kalau di luar konteks itu salah satu kegiatan ya Mang Ubun juga itu ya, secara resmi lah gitu. Itu selain mengelola suatu lembaga gitu. Anda udah belum nih? Udah. Apa ya tadi? Sudah menghasilkan uang dari passion belum? Perasaan udah dari tadi. Enggak. Ngajar bener jadi passion sekarang. Ya kan passion baru dia. Passion baru ya? Enggak. Kalau kita ke episode yang lalu,
kalau milih antara passion sama uang, orang milih passion. Orang bukan orang yang merasa bukan orang yang jago nyari duit orang teh. Jadi ya sebenarnya nggak suka-suka amat gitu. Weton wage weton Jawa susah. Jadi nggak merasa diri ya, maksudnya sadar diri aja nggak. Kayaknya orang tidak tercipta untuk jadi orang yang jago nyari duit gitu. Dan kayaknya yang lah ya udah, emang karena tidak jago nyari duit ya udah sebisa mungkin jangan doyan-doyan amat sama duit gitu. Jadi nggak pedulilah duit gitu. Tapi kan ada passion di fashion itu apapun makanya milih passion ya gitu. Mau di fashion, mau di atau yang sekarang ngajar gitu, ya. atau bola atau sepak bola atau apapun lah gitu. Maksudnya lebih melakukan hal yang apa yang bikin senang aja. Hampir jarang melakukan hal yang tidak saya sukai sebenarnya. Kalau saya tidak ada ketertarikan sama hal itu, kayaknya saya tidak akan melakukannya gitu. Kalaupun melakukan kayaknya apa sih? Pertimbangannya bukan duit gitu. Kalaupun harus melakukan sesuatu itu pertimbangannya bukan duit, tapi karena ada hal lain pasti gitu. Jadi karena ya kalau ditariknya passion sama uang, ya kalau dapat ya syukur, untungnya baiklah gitu uang. Yang penting passionnya aja dulu. Karena ya dia juga kan mungkin satu-satunya orang ya, satu-satunya teman orang sampai sekarang kalau nonton Persib nggak bisa diganggu ya dia. Ya orang kan nonton Persib dulu gitu, itu sekarang ya nonton, kalau sempet nonton ya enggak gitu. Malah udah nggak update, tapi dia masih terus lah gitu. Paling orang mah kalau nonton Persib kalau lihat itu aja cuplikan. Iya, itu paling orang gitu tanpa tahu siapa sekarang pemainnya gitu. Iya itu salah satu hiburan orang kayaknya merasa tidak sebanyak itu gitu. Jadi ya salah satunya Persib, ya masa sih nggak bisa meluangkan waktu buat Persib ya. Nah itu bedanya gitu ya, hiburannya dia nonton Persib gitu. Anda hiburannya apa? Saya hiburannya ya nonton film gitu ya. Hiburan maksudnya hiburan yang relaxing gitu. Iya, relaxing. Sare tidur. Ya bukan lah. Emangnya Persib tuh kayak misalnya mau bandingkan dengan orang nonton Persib, itu kan justru tidak relaxing nonton Persib. Iya sih, benar-benar. Itu harus, maksudnya yang keluar dari dunia, maksudnya Persib kan dunia tersendiri. Dunia tersendiri kan. Iya. Ya kalau tidur sama orang juga semua juga. Lu apa tuh yang punya dunianya sendiri gitu. Kalau udah ke situ ya udah nggak bisa diganggu gitu. Orang mah pisan gitu. Mungkin ini ya. Jadi mungkin kalau ya beberapa waktu belakangan itu mikirin kalau gambar kan udah nggak jadi hobi lagi ya. Maksudnya pekerjaan. Fotografi juga sama gitu. Setelah ya dulu 2009 jadi wartawan foto juga udah nggak bisa disebut hobi lagi gitu. Jadi apa ya, saya sempat ikan gitu, tapi kan udah nggak gitu. Jadi melakukan apa yang nggak bisa diganggu banget? Ini yang baru disadarin kemarin tuh, ternyata mungkin relaxing orang atau mungkin yang setara dengan Persib tadi tuh creating something lah, menciptakan sesuatu. Misalnya ya podcast ini gitu, atau si apa ya sekarang punya project fotografi sendiri. Nah itu memang terlepas dari apa ya, dari material di materi gitu. Maksudnya terlepas dari uang. Bahkan ya fotografi kan mahal ya maksudnya. Harus beli lensa segala macam. Full passion di situ. Full passion ya di situ. Tapi nggak juga bisa dibilang hobi karena atau ya ini kan edit video gitu, pelajarin sesuatu yang baru, si editingnya segala macam. Itu kayaknya di satu sisi relaxing, satu sisi juga itu nggak ada beban gitu, nggak ada beban, justru lepas lah gitu di situ. Padahal semua. Belajar ya. Padahal belajar dan fotografi juga begitu gitu. Jadi nggak pernah merasa bahwa itu harus dijual atau harus diapain gitu ya. Dan nah ini yang sebenarnya waktu itu orang pikir ada perbedaan antara pendidikan seni
di usia dini di kurikulum barat mungkin ya sama di kita gitu. Masalah pelabelan hobi dan personal project. Ya, kalau di kayak Cambridge gitu kan ada personal project betul. ya gitu. Jadi kayaknya di sana mereka nggak tahu apakah orang tidak mengenal kosakata hobi ya. Jarang banget disebutin sebagai hobi gitu. Suatu aktivitas yang mereka buat sesuatu. Jadi kalau misalnya di wawancara ada di satu YouTube atau video, dia bikin cuman sekedar buat this is my personal project gitu. I plan to create my personal project of misalnya making fotografi atau segala macam. Jadi disebutnya project gitu. Nah kalau di kita kan project tuh harus menghasilkan duit ya. Gitu. Itu kayaknya orang baru nggak. Oh kayaknya bagus juga ketika dalam hidup orang sendiri hobi itu dicoret. Oke, kita ganti jadi personal project deh gitu. Jadi melibatkan sesuatu yang lebih apa ya? Maksudnya istilahnya tuh kayak yang lebih esensial aja gitu. Nah, gitu. Ya kalau personal project kan pasti ada tahapan-tahapan di mana dia harus mencapai titik ada konsepnya gitu ya, ada selesai gitu. Ada sampai selesai gitu. Ya, benar. Kalau hobi mah nggak jelas kan, maksudnya dia mungkin melakukan hal yang dia suka tapi selesainya kapan ya nggak tahu. Iya. Kalau personal project kan ada finalnya. Ada final. Kalau beres mungkin punya final project yang lain kan gitu ya. Nah waktu itu kita pernah ngebahas tentang seni di episode berapa orang pohonnya. Masa harus pameran gimana kalau nggak bisa pameran gitu. Terus orang mencoba menurunkan coba memikirkan kembali apakah berkarya mau gambar ataupun fotografi ngelukis gitu itu harus berujung pada pameran nggak ya gitu. Orang berpikirkan lagi justru ya karena obrolan itu waktu itu meskipun kita bukan ngobrol personal ya buat podcast waktu itu tapi dipikirkan ulang emang seniman harus berujung pada exhibition nggak gitu. Kayaknya nggak harus, itu mah institusi yang ya dibikin sama sebuah institusi. Nah, akhirnya diturunin tuh, bukan diturunin, agak sedikit berubah lah, shifting gitu, bergerak. Foto-foto anak banyak nih. Gimana kalau bikin project, bikin personal project yang ngumpulin foto anak nih dari 0 tahun sampai 5 tahun jadi photobook gitu. Lalu itu personal project gitu. Jadi kayak mulai dari hal itu, orang resep motret daun sekarang lagi daun sama batang gitu kan mungkin kalau dijual rasa gitu kan ngapain tapi akhirnya itu dibikin jadi personal project gitu dan termasuk juga yang ini ya pulang aja project kita bareng-bareng juga akhirnya ini project gitu diseriusin lah gitu. Berarti ada finalnya dong untuk yang mana ini ya finalnya kan misalnya ya mungkin kalau kita belum pernah meeting secara serius ini targetnya kemana kan masih jalan dulu. Tapi dari personal orang sorangan ya ada target ini harus sampai sini di titik ini gitu. Makanya Anda selalu mengawasi setiap statistik yang masuk. Iya dan itu tuh jadi menyenangkan ke orang ya maksudnya ya orang posting di grup ya terserah mana ada metode gitu pokoknya itu jadi gini ya maksudnya mempelajari oke gitu jadi nggak kayak kalau kemarin yang project-project lalu mungkin kayak kita loss ya gitu gitu asal ini nungguin kayak gambling gitu ada tapi coba deh kalau yang sekarang memotivasi diri pribadi untuk kita dibikin project deh bikin project dipantau gitu setiap pertumbuhannya gimana dan yang menyenangkan itu mungkin kecil ya tapi ngelihat pertumbuhan si view konten itu bertumbuh itu seneng anjir naik gitu gitulah dengan pengorbanan yang telah dilakukan pengorbanan mau di visual ya itu karena sudah berkorban harus bekerja lebih keras itu gitu dari dulu juga kan pengen pakai visual tapi tidak mau sekarang akhirnya ternyata ketagihan ya maksudnya orang bukan ke situ ya tapi kayaknya untuk kita bikin ini juga kan semua orang juga berkorban lah sacrificing ya waktu gitu terus alat-alat yang mengubun juga sudah provide ya nggak sih orangnya berkorban juga lah gitu. Nah yang menarik mun orang kan dulu
ada salah satu hobi yang sampai sekarang justru nggak lepas tuh. Dulu kan nonton anime dari Dragon Ball, Naruto, One Piece gitu ya. Dragon Ball, Naruto berhenti di kalau Naruto kan dari Shippuden udah gitu ya. Kalau Dragon Ball sampai ke apa? Super kalau nggak salah ya, udah aja. Nah, One Piece kan jalan tuh. Nah, kesininya kan sebenarnya nggak pernah nonton lagi anime tuh. Cuman anak pertama mulai nonton tuh. Anime yang nonton ini, nonton itu gitu ya. Nah, orang kan nemenin tuh. Ketika nemenin agak keracun nih. Yang bareng sama anak itu kan nonton Demon Slayer tuh. Nonton Demon Slayer. Udah tuh sampai nonton movie-nya ke bioskop gitu ya dan lain sebagainya gitu. Cuman jadi gara-gara sering nemenin, jadi pengen coba anime-anime yang lain gitu. Cuman ketika ngobrol sama anak tadinya tuh jadi personal project untuk bonding kan, biar ngobrolnya nyambung gitu ya. Tapi ternyata gitu ya, ketika saya nyobain, nonton yang ini gitu ya, ternyata anak saya tuh beda genre. Jadi kayak apa ya, kalau anime tuh ada beberapa genre yang gitu ya. Cuman ketemunya di Demon Slayer sama satu lagi apa, Solo Leveling. Isekai. Ya ada dua tuh. Isekai. Ada Demon Slayer sama Solo Leveling. Nyambungnya cuma di situ. Nah sisanya itu beda banget gitu. Candy kan nonton Candy. Tapi kayaknya ini juga si Mang Dika juga punya personal project ya sama si Kif ya, sama kakak ya. Personal project. Ya maksudnya kan suka melakukan banyak hal bareng-bareng kan ya? Iya. Ya, maksudnya dari baca buku segala ya macam. Nggak tahu ya kalau itu disebut personal project, cuma saya hanya berbagi kegiatan aja gitu sama dia. Kayak gitar Anda tuh dia pakai sekarang gitu. dia pakai terus yang terakhir tuh dia ternyata kan memang ngulik. Ketika sekarang kan untuk kesekian kalinya orang berbicara di podcast ini, orang jadi jarang ketemu anak kan gitu. ketika pas ketemu dia gigitaran, ini nggak bisa lagu iya gitu. Terus terakhir dia posting main gitar lagunya, salah satu lagunya The Sigit lah gitu. Oh iya itu saya lihat di posting ulang tuh sama fanbase-nya sama akun Insurgent Army ya. Keren itu. Wah, ada ya budak gitu. Padahal segini. Padahal kan maksudnya kalau misalnya kan gini, orang kan ngajarkan ini kalau mau cari lihat code di sini webnya gitu atau gini. Kan kalau misalnya lagu-lagu yang tab itu, apalagi lagu di sini nggak ada di internet gitu. Jadi dia kayaknya memang ngeraba-raba sendiri aja gitu. Jadi pengen pulang. Kecerdasan ininya apa? Musikal ya? Musikal. Art. Auditif musik. Itu juga bertumbuh mungkin kelihatan. Iya, karena kan ada stimulusnya dari bapaknya. Ya, kalau nggak dikasih gitar kan nggak. Iya. Kalau ke musik kayaknya memang ada. Kalau bisa dibilang tadi apa? Dominan ya. Ya project juga, tapi jangka panjang sih kayaknya. Mungkin suatu saat kita akan membuat project musik bareng gitu. Iya. Gimana? Nah itu juga baru kemarin mungkin ada temen yang ngobrol gitu. Ngajak ya curhat lah, terdiskusi. Nah sih mana ini cina masih semangat ke kampus. Padahal kan Anda tidak tahu. Apa yang saya kerjakan di sana gitu. Jadi orang ngomong maksudnya bahwa ya pada akhirnya orang tahu apa yang harus dikerjakan untuk menghidupi hidup gitu ya, dibayar pakai uang. Di sana ada yang dikerjakan sebagai passion, ada sesuatu yang dibangun, di-develop gitu. Jadi ya semangat itu tuh bukan semangat akhirnya mungkin bukan semangat untuk mendapatkan uang atau menunggu gajinya gitu, tapi setiap hari ada semangat untuk ada kerjaan yang harus dikerjain, entah ya podcast ini gitu, editing atau
project foto atau misalnya yang lain gitu. Jadi selalu dibikin sibuk dan akhirnya ya tadi si kesibukan itu jadi passion. Passion itu. Malah enjoy sama kesibukan itu ya. Iya, jadi udah nggak peduli aja ya udahlah ngerjain. Nanti ketika punya libur panjang itu malah berasa kehilangan gitu. Nah, libur panjang misalnya ya akhirnya yang dipakai kan fotografi gitu karena hari kerja kan nggak bisa motret orangnya gitu. Akhirnya bisa kebagi-bagi lah gitu. Jadi bisa apa ya memanfaatkan momen aja gitu ketika waktunya libur panjang. Oh ya berarti passion yang ini nih yang diaktifin gitu, yang diaktifin gitu. Kalau hari-hari biasa passion yang ini nih gitu. Jadi ada beberapa passion yang disimpan dulu di rak laci, nanti dibuka lagi kalau ada waktunya. Gitu. Tapi nggak ada nih di antara kita bertiga tuh yang benar-benar ke uang gitu. Kenapa sih? Mungkin karena kita tumbuh di era waktu itu. Ya sih. Iya kan? Ya ditumbuh di era, maksudnya kita dulu temenan bukan karena uang juga gitu, karena ngumpul. Bukan disatukan karena pekerjaan kan. Ya maksudnya melakukan sesuatu yang menghasilkan uang banyak lah. Orang yakin sih bukan tidak sanggup gitu. Iya. Kalau misalnya bener, orang bukannya sombong atau gimana. Mungkin. Bukan nggak sanggup. Iya. Tapi ada pilihan ya kalau kita bahas episode kemarin ya, pilihan yang diambil yang akhirnya mungkin membawa kita di titik ini gitu. Itulah kita terlalu homogen untuk satu podcast ini. Orangnya sampai sempat ada orang yang ngomong gitu. Nggak orang, Pak, kenapa sih untuk kieu? Orang pikir-pikir nyanyi mun kitu orang bisa secara cuan bisa dapat lumayan gitu ya. Tapi karena mungkin jalurnya gitu maksudnya itu tidak yang bukan yang biasa dijalanin gitu. Masalah kesesuaian kan ketika kita ini mungkin mendapatkan duit yang gede tapi hati kecil gitu. Ya. Tidak sesuai sama ini gitu, ada ketidaksesuaian. Kayaknya enggak deh gitu. Sama akhirnya kalau ya interaksi antara kita mungkin sama Mang Anto mungkin ya. Jadi kayak tapi ada sebenarnya misalnya orang mikirkan punya konsep yang ini pengen ini ngebantu mungkin akan dapetin banyak ini tapi ditahan gitu karena tahu dia nggak akan mau gitu. Dia nggak akan mau ya udah ditahan karena ya akhirnya masing-masing tahu sih mah enak yang bisa cicil gitu. Tapi orang sempat ya di satu titik kalau di kantor sama si Mang Anto tuh dia kan seneng nonton DIY gitu ya atau bikin something lah kayak bikin rumah, bikin project apa gitu. Asalnya orang dengar kan, nah sih nontonan kieu gitu ya. Tapi kadang-kadang ikutan nonton. jadi rasa oke gitu maksudnya teh. Oh, itu kieu gitu, alatnya gini gitu. Jadi kabawa gitu. Someday mungkin. Ya, someday gitu. Lebih suka kayak gitu. Tapi kan maksudnya kalau tadi balik lagi ke nyari duit yang gede gitu, kayaknya nggak tahu kalau ada Gen Z nih yang nonton demotivasi banget ya, video ini tidak menghasilkan duit. Apa-apaan aku harus nonton setengah jam menonton pria-pria setengah baya yang tidak menyukai uang. Ada satu waktu kan, ini mereka ngopinya apa sih gitu kan? Sasetan. Ada satu waktu ketika dia tuh mainan trading kan. Tiap hari trading gitu. Sebenarnya dalam hati tuh naonan sih. Tapi ya udah kan. Tapi akhirnya tahu nanti juga bantu sendiri. Ada betul. Enggak kan gini, orang kan selalu berpikir gimana cara kerja. Iya. Gitu. Ketika ini begini udah cobain gak cara banyak orang-orang yang kalau trading ya banyak orang-orang kan yang mengharapkan sekali trading dapat sekian puluhan juta gitu ya, ratusan juta. Tidak semudah itu kawan. Anda kalau tidak tahu dasar berpikirnya trading gitu ya, bahasanya tuh teknikalnya yang kayak gitu ya, udah
Kamu mau pakai feeling ini enggak. Itu mah udah weh. Karena gini, waktu itu dia kan ngomong wah berapa ratus juta bro. Gue bilang tinggi sekali, lain mana gitu. Ini meniti-niti gitu. Itu tuh gara-gara temennya si Joti Oh, gitu. Dan teman dia juga. Si Joti itu. Tapi mungkin akhirnya ngerasa gini kalau menurut gue, passion itu akan kayaknya akan terasa lebih nikmat gitu ketika memang ya udah dia sebagai passion aja gitu. Ya. Passion aja. Gak usah dicampur adukan. Kalau misalnya pun dari passion mendapatkan duit ya udah itu Ya, bonus itu aja mah lah gitu. Bonus apresiasi lah. Orang jadi ingat ada satu postingan kayak portal berita media kecil gitulah, jadi kayak orang Indonesia memilih untuk jadi tentara di Amerika dengan gaji 250 juta per bulan. Per tahun itu. Per tahun. Orang kan ngomen biasa. Wah good call nih gitu. Keputusan yang bagus. Ternyata ada teman ngomen juga di situ. Ngayal lu sudah. Ngayal sambil ketawa deh. Yang ngomen itu teman saya yang sudah tinggal di Amerika sudah bertahun-tahun di sana. Ngayal lu. 250 juta per bulan mungkin sebenarnya. Per Bukan bulan, tahun ya, iya, per per bulan. bulan. Orang kan mikirnya bulan, ya. ketika 4 bulan dapat 1 M. Makanya teman dengan hampang ngayal. Gitu. Ya tapi bukan ini ya, bukan demotivasi teman-teman yang nonton gitu ya. Kan temukan aja dulu passionnya apa gitu ya. Terus passionnya ada di sini tapi cuannya di sini, bisa dilakuin dua-duanya, ya udah lakuin aja dua-duanya Selagi gitu. sempat. Nggak ada yang saklek sebenarnya. Iya, nggak ada yang saklek gitu. Kalau misalkan tadi ngelakuin hobi terus dibayar gitu ya, terus ngelakuin hobi dibikin jadi konten, ya udah gitu. Itu kan good for you gitu maksudnya. Selagi ada kesempatan mah ya kerjain aja lah. Memang kerjaan yang kamu suka aja dulu gitu. Itu dulu lah. Yang kamu suka dulu. Karena kalau misalnya ke duit tidak suka ya jadinya nanti kesiksa sendiri gitu. Dulu. Oke, udah habis waktunya. Siap. Oke. Segitu dulu podcast kita kali ini. Sampai ketemu lagi episode berikutnya. Bye. Bye.